Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Lady. Saya ingin bercerita sedikit tentang pertanyaan pasien. Jadi pasien pernah ada yang tanya ke saya, dokter, saya ini sakit hipertensi, terus saya tidak suka minum obat karena katanya nanti ginjal rusak karena obat-obatan. Lalu dia konsumsi ketimun. Nah, pasiennya ini bertanya, kira-kira ketimun atau obat yang saya konsumsi mana yang lebih bagus? Oke. Saya jelaskan ke pasiennya kalau obat-obat hipertensi yang diberikan itu ada jangka waktu kerjanya atau waktu paruh kerjanya. Jadi ada yang kerja 8 jam, ada yang kerja 24 jam. Jadi obat-obat hipertensi itu fungsinya dia mengatur agar tensi tidak naik turun ya. Jadi kalau tensi naik turun itu yang bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Pembuluh darah pecah itu yang bisa terjadi stroke, atau pembuluh darah pecah kalau di otak ya terjadi stroke di otak, kalau di jantung ya terjadi serangan jantung. Jadi kalau di jantung itu ada 5 faktor resiko untuk sakit jantung, yaitu ada hipertensi, ada diabetes mellitus, ada merokok, ada menopause, dan ada usia lanjut ya. Usia lanjut yaitu yang menopause. Ya, jadi hipertensi ini merupakan masalah ya, masalah yang sangat paling banyak terjadi di semua daerah, di seluruh dunia. Jadi hipertensi itu penyakit yang paling banyak terdapat ya. Karena penyakit hipertensi adalah penyakit awal sebelum terjadinya penyakit-penyakit khusus yang tadi yang saya sudah sebut ya. Jadi untuk awal-awal yang masih tensinya tinggi masih bisa dikonsumsi dengan makanan. Jadi kita bisa, pernah saya edukasi juga kepada pasiennya, kalau ingin makan dengan kontrol makanan bisa terkontrol hipertensinya, maka bisa dilakukan dengan konsumsinya diperbaiki. Jadi konsumsi vegetarian. Nah, itu kalau vegetarian sudah terbukti ya bahwa penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit-penyakit seperti hipertensi dan diabetes semuanya bisa kembali normal. Kolesterolnya yang 400 bisa normal langsung ya. Ya, jadi itu dengan konsumsi. Tapi ya untuk konsumsi kan banyak orang susah ya untuk konsumsi yang sehat. Misalnya tidak sentuh lagi yang protein tinggi seperti daging. Apakah bisa? Itu sangat susah ya untuk masyarakat. Karena untuk jadi vegetarian itu sangat susah ya. Butuh waktu. Sedangkan itu adalah diet sehat untuk jantung ya. Jadi saya bilang memang ketimun sudah terbukti bahwa dia menurunkan tensi, tapi dia menurunkan tensi itu dalam waktu yang lama. Jadi misalnya dia minum harus melalui proses pencernaan ya, jadi harus ke kerongkongan dulu berapa menit, ke lambung berapa menit, diserap lagi, baru efeknya untuk menurunkan tensi. Kalau obat-obatan juga sama, ada yang bisa, tapi ada yang bisa langsung di bawah lidah, ada yang bisa lewat infus. Jadi kalau memang dengan makanan itu pada hipertensi yang masih bisa ditolerir artinya tensinya masih 100 di atas 130 kan sudah mulai hipertensi ya. Jadi tensinya misalnya sudah mulai tinggi 140-an, hipertensi stage 1 ya, itu masih bisa dengan konsumsi makan makanan yang sehat seperti vegetarian. Nah, itu bisa.
tensinya pasti turun, normal dan ini. Tapi kalau sudah yang tidak bisa lewat makanan, tidak bisa terkontrol, sebaiknya minum obat-obatan. Dan jangan takut kalau obat-obatan itu mengganggu ginjal. Ya, itu mengganggu ginjal kalau dia tidak minum air baik, sehingga ekskresi obat-obatan kurang. Jadi menumpuk zat-zat kimia yang sisanya di ginjal. Nah, jadi kita tidak usah takut karena nanti ginjal rusak. Itu rusak kalau memang dia tidak minum dengan baik, merawat ininya ya, fungsi ginjalnya dengan baik. Jadi tidak ada hubungan obat-obatan dengan ginjal. Memang ekskresi lewat ginjal, tapi kebanyakan rusaknya bukan karena obat-obatan, gitu ya. Jadi kadang orang salah paham dengan minum obat-obatan nanti ginjal rusak. Tidak semua seperti itu. Jadi ya mungkin harus paham baik ya. Kadang dokter juga kesal karena obat-obat penting yang harus diminum tidak diminum karena takut ginjal rusak. Nah, itu salah satu dilema untuk dokter ya. Jadi untuk edukasi untuk minum obat teratur itu sangat susah ya. Jadi itulah tantangan untuk menjadi seorang dokter, bagaimana caranya supaya pasien-pasiennya itu rajin minum obat. Ya begitulah. Jadi masing-masing pekerjaan ada tantangannya masing-masing ya. Tapi kita tetap harus bekerja keras tanpa harus menunggu. Kita tetap harus bekerja ya. Ya, jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi ya. Jadi kalau ibu itu suruh milih ya, dokter saya milih yang mana nih, saya mau makan ketimun, ya makan aja tensinya, tapi jangan bersama dengan minum obatnya, karena timun juga terbukti menurunkan tensi. Jadi makannya setelah 2 jam makan ketimun, habis itu 2 jam baru minum obat tensinya, karena takut bekerja dalam yang sama langsung drop tensinya, begitu ya. Dan ketimun terbukti memang dari dunia farmasi itu menurunkan tensi, tapi waktu paruhnya tidak lama seperti obat-obatan yang sudah diteliti di laboratorium farmasi. Jadi ada obat tensi sudah terbukti kayak captopril itu 8, kenapa diberikan 3 kali? Karena dalam 8 jam waktu paruh kerjanya sudah habis, jadi harus diberikan 3 kali. Terus ada yang obat-obatan lain yang bisa diminum dalam 1 kali. 1 kali minum berarti artinya waktu paruh kerjanya bisa dalam waktu 24 jam. Jadi itu tergantung sakit pasien apa, tensinya gimana, latar belakang sakit tensinya apa. Jadi kalau orang sakit tensi, kita cari penyebabnya apa ini. Jadi nggak bisa langsung kita terima-terima saja ini tensi, karena hipertensi juga ada yang primer dan sekunder. Primer itu artinya yang didapat memang, sekunder itu ya penyakit yang penyertanya apa gitu ya. Jadi kita harus mencari tahu mana ini sakitnya ini karena apa. Itu yang namanya seni dari dokter, itu termasuk dalam science and art ya. Jadi seni dalam mengobati ya. Jadi itu masing-masing dokter ya cara mengobatinya gimana. Cuma saya hanya ingin menjawab pertanyaan pasien saya tentang minum ketimun atau minum obat. Nah, kalau sudah terkontrol dengan makan makanan yang baik, tensinya sudah turun, ya udah nggak usah dengan obat-obatan. Tapi kalau terbukti dengan makan makanan yang sudah baik dan benar, tapi masih tinggi terus, ya harus dengan obat-obatan. Ya, jadi begitu ya jawabannya saya ya. Mungkin kalau ada yang kurang puas bisa komentar di bawah ya. Oke, terima kasih semua. Semoga puas ya dengan video ini. Kita akan ketemu lagi dengan video-video berikutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan pasien ya. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan pasien ini merupakan pertanyaan-pertanyaan kebanyakan orang ya yang mungkin butuh juga jawaban. Semoga jawaban saya bisa
memuaskan dan berkenan ya. Kalau belum berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.